Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tika Rahmawati akan menjelaskan tentang marketing atau dalam bahasa Indonesianya disebut pemasaran. Ruang lingkup marketing antara lain, apa itu marketing, konsep inti dalam marketing, dan elemen-elemen marketing. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi marketing. Ada beberapa definisi tentang marketing atau pemasaran dari beberapa ahli. Beberapa di antaranya adalah yang pertama dari Philip Kotler. Philip Kotler menjelaskan bahwa marketing adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Sedangkan, menurut Wes Stanton, marketing adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli maupun pembeli potensial. Jadi, marketing berbeda dengan penjualan. Jika penjualan hanya menjual, marketing dimulai dari merencanakan hingga dapat memuaskan kebutuhan pembeli dan pelanggan potensial. Selanjutnya adalah konsep inti marketing. Konsep inti marketing ada 9. Yang pertama yaitu needs atau kebutuhan. Kebutuhan merupakan syarat hidup dasar manusia. Yang kedua, wants, keinginan. Keinginan adalah objek tertentu yang dapat memuaskan kebutuhan. Yang ketiga adalah demand atau permintaan. Demand adalah keinginan akan produk-produk tertentu yang didukung oleh kemampuan untuk membayar. Jadi, contoh dari kebutuhan adalah kita ingin makan, sedangkan keinginan adalah kita ingin makan sate, dan demand atau permintaan adalah kita mampu membeli sate itu. Yang keempat, product and offering. Jadi, produk atau hasil dari suatu perusahaan dan penawaran. Yang kelima, brand atau merek. Yang keenam, value and satisfaction. Yang ketujuh, exchange atau transaction. Dan yang delapan, marketers and prospect. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang elemen marketing. Elemen marketing ada 9 yang dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, strategi. Strategi terdiri dari segmentasi, targeting, positioning, atau biasa kita sebut dengan STP. STP digunakan untuk memenangkan mind share. Yang kedua, taktik. Taktik terdiri dari differentiation, marketing mix, selling, atau DMS. DMS digunakan untuk memenangkan market share. Dan yang terakhir, value. Value terdiri dari brand, service, proses, atau biasa disebut DSP. DSP digunakan untuk memenangkan herd share. Di sini yang akan saya jelaskan adalah STP atau segmentasi, targeting, positioning. Yang pertama, market segmentation. Market segmentation atau segmentasi pasar merupakan pengelompokan atau bagaimana membagi pasar sesuai dengan kebutuhan tertentu. Di sini saya akan mendemokan bagaimana market segmentation tersebut. Di sini ada banyak segmen pasar yang masih tercampur. Segmentasi pasar seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu membagi pasar sesuai dengan kebutuhan tertentu seperti contohnya seperti ini. Jadi, dipisah-pisahkan segmen pasarnya. Contohnya, hijau adalah anak-anak, merah muda adalah remaja, dan
Biru tua adalah orang dewasa. Segmentasi pasar seperti itu, yaitu berdasarkan usia, disebut juga segmentasi pasar atas dasar variabel demografik. Variabel demografik selain dipisahkan berdasarkan umur, juga dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, agama, besar kecilnya keluarga, siklus kehidupan keluarga, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, ras, kebangsaan, dan kelas sosial. Selain variabel demografik, segmentasi juga dilakukan atas dasar variabel geografik, psikografik, dan behavioral. Geografik yaitu perusahaan menyesuaikan bauran pemasarannya agar cocok dengan daerah-daerah yang berbeda dan bahkan lingkungan individual di dalam suatu kota. Psikografik yaitu pola orang menjalani hidup dan menggunakan waktu dan uang atau gaya hidup. Kepribadian juga termasuk dalam gaya hidup. Behavioral mencakup jangkauan pemakaian dan loyalitas, manfaat, dan situasi pemakaian. Agar segmentasi pasar berjalan dengan baik dan efektif, maka harus memenuhi syarat-syarat pengelompokan pasar. Yang pertama, measurability atau bisa diukur, yaitu ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu pembeli harus dapat diukur atau dapat didekati. Yang kedua, accessibility, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dapat secara efektif memusatkan atau mengarahkan usaha pemasarannya pada segmen yang telah dipilih. Yang ketiga, sustainability, yaitu segmen pasar harus cukup besar atau cukup menentukan untuk dapat dipertimbangkan program-program pemasaran. Manfaat vital dari segmentasi adalah yang pertama, segmentasi dapat menghemat kos. Yang kedua, segmentasi memudahkan positioning. Untuk positioning sendiri akan saya jelaskan selanjutnya. Yang ketiga, segmentasi menambah daya saing terhadap kompetitor. Berikut ini adalah bagaimana menggait target market secara tepat. Beberapa metode pemilihan target pasar yang umum diterapkan di dunia antara lain: 1. Single segment concentration. Perusahaan hanya fokus pada satu segmen pasar saja. Kelebihannya, jika sudah kuat, maka kompetitor tidak mudah untuk mengambil customer-nya. Kekurangannya, jika sudah tidak dapat menggunakan produknya, maka perusahaan akan loss karena hanya memiliki satu segmen pasar saja. Yang kedua, selective specialization. Metode ini memungkinkan perusahaan memiliki segmen pasar lebih dari satu. Dari beberapa segmen tersebut, ada kemungkinan tidak ada hubungannya sama sekali dengan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, market specialization. Dengan metode ini, perusahaan hanya fokus untuk menyediakan kebutuhan satu pasar saja. Reputasinya dari perusahaan akan terus naik di pasar tersebut. Dan bukan tidak mungkin, semua produk dari perusahaan akan digunakan oleh semua lapisan dasar pasar tersebut. Yang keempat, product specialization. Perusahaan hanya fokus pada satu produk saja. Dengan keunggulan produk, reputasi bisa didapat. Namun dengan metode ini, perusahaan harus lebih kreatif. Yang kelima, full market coverage. Perusahaan menentukan target bahwa dia harus melayani seluruh segmen. Namun jarang dilakukan karena sumber daya yang tidak sedikit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan targeting.
atau penentuan pasar sasaran. Ada 3 strategi dalam menyeleksi pasar sasaran. Yang pertama, mass market strategy, yaitu bisa menggunakan 2 cara. Pertama, tidak memperhatikan perbedaan segmen. Disebut juga undifferentiated marketing. Memerlukan sumber daya dan kemampuan produksi yang besar. Contohnya, ketika Honda pertama kali memasuki pasar motor Amerika dan Eropa, target pasarnya yang dituju adalah variabel volume tinggi dan harga rendah. Kemudian, Honda menggunakan skala ekonomis dalam pemasarannya dengan memperkecil segmen pasarnya. Contohnya, Honda mengeluarkan Honda Vario yang awalnya dijual untuk segmen wanita. Yang pendekatan kedua adalah differentiated marketing. Contohnya, produk minuman penyegar dalam botolan juga mengemas produknya menjadi sasa dan kaleng sehingga penjualannya meningkat. Strategi yang kedua adalah niche market strategy, yaitu penetapan ceruk pasar. Strategi ini dilakukan dengan menargetkan upaya pemasaran pada satu titik atau lebih segmen. Tujuannya, menghindari pesaing langsung yang berada di segmen yang lebih besar. Misal, pendirian supermarket dengan skala kecil di wilayah perumahan penduduk. Strategi yang ketiga adalah concentrated marketing, atau strategi penerapan sasaran yang terkonsentrasi. Umumnya diterapkan oleh perusahaan kecil untuk menghindari konfrontasi langsung dengan perusahaan besar. Strategi ini membutuhkan departemen riset dan pengembangan yang handal dan kemampuan pemasaran untuk mengidentifikasi serta mengembangkan dan memperkenalkan keistimewaan produk baru. Contoh, Perumka dengan Ka-Argonya telah menjadi primadona bagi konsumen. Pengembangan konsep Ka-Argo terencana dalam mempertimbangkan potensi pasar. Perumka telah memberikan produk yang seimbang dengan target sasaran dan mengacu pada kepentingan pasar sasaran. Target dari Ka-Argo adalah eksekutif yang tidak akan kehilangan prestis walau tidak naik pesawat. Strategi yang ketiga adalah positioning. Positioning adalah pemasar mencoba memutuskan posisi produk di pasar yang hendak disasar. Pemasar menjelaskan pada konsumen dan mencoba menancapkannya di benak mereka tentang keunggulan produk dan bagaimana keunikannya dibandingkan dengan produk pesaing. Misal, Canon diposisikan pada pasar fotokopi dengan menonjolkan differential advantage dalam kemampuannya mengkopi dalam volume tinggi, pengoperasian berbiaya rendah, dan andal. Contoh lain, Lion Air dan Asia Air diposisikan dalam segmen bisnis perjalanan udara dengan penetapan harga yang sangat terjangkau dan layanan penerbangan cukup baik. Jadi, positioning adalah proses untuk merancang suatu citra atau nilai sehingga konsumen dalam segmen sasaran memahami apa yang ditawarkan perusahaan atau merek jika dibandingkan dengan para pesaingnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi dalam marketing.
6 strategi marketing pemasaran yang efektif untuk meningkatkan sistem penjualan. Pertama, mengenali pelanggan. Ini penting untuk mengidentifikasi target yang akan membantu dalam menyusun strategi marketing yang efektif. Kedua, melakukan promosi. Promosi atau memperkenalkan produk bisnis. Promosi baiknya dilakukan secara konsisten, terus-menerus, dan dengan cara-cara kreatif sehingga para pelanggan tidak bosan. Ketiga, pilih lokasi yang strategis. Contohnya, toko roti Holland Bakery selalu berada di jalan yang sibuk, di mana trafik lalu lalang sangat tinggi. Keempat, gunakan internet marketing. Mengapa? Kita dapat mengetahui selera pelanggan dan kebutuhan dengan menempatkan bisnis di situs jaring sosial. Kelima, jalin hubungan dengan pelanggan. Memelihara pelanggan lama lebih mudah dibanding dengan mendapatkan pelanggan baru. Dan biaya yang dibutuhkan untuk menarik pelanggan baru sekitar 6 kali lipat daripada memelihara pelanggan lama. Maka, buatlah database pelanggan, masukkan data-data yang penting, dan hubungi mereka secara berkala. Keenam, power of focus. Fokus ini terbukti mengantarkan Apple menuju kesuksesan. Apple fokus pada produknya yang sanggup menghasilkan miliaran dolar hingga kini. Setelah saya menjelaskan dari definisi hingga 6 strategi marketing pemasaran yang efektif, sekarang saya ingin menjelaskan tentang Customer Life Cycle Marketing. Di sini bisa dilihat bahwa awalnya pelanggan memiliki awareness atau kesadaran. Kesadaran akan sebuah produk yang diiklankan. Selanjutnya, pelanggan melakukan riset atau penelitian tentang produk tersebut. Setelah itu, pelanggan membandingkan produk tersebut dengan produk yang lainnya. Contohnya, produk susu A dibandingkan dengan produk susu B. Setelah melakukan perbandingan, pelanggan akan memilih produk susu A, produk susu B, atau tidak memilih sama sekali. Setelah memilih, pelanggan akan membeli. Setelah membeli, pelanggan akan merasakan experience atau pengalaman pembelian produk tersebut. Jika pelanggan suka dengan produk tersebut, maka pelanggan akan mengingat dan loyal terhadap produk tersebut. Karena keloyalannya, maka pelanggan akan menyebarkan ke teman-teman dan orang-orang terdekatnya. Siklus ini akan kembali lagi ke kesadaran. Begitu juga selanjutnya akan terus berputar. Sekian penjelasan tentang marketing dari saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih.